Di balik megahnya tebing-tebing Kars Maros Pangkep, ada sebuah tempat yang menyimpan cerita luar biasa. Disinilah Taman Arkeologi Leang-Leang berada, sebuah situs prasejarah penting, tempat jejak manusia purba berusia puluhan ribu tahun masih bisa kita lihat sampai hari ini. Letaknya hanya sekitar 1 jam dari kota Makassar. Kawasan ini berada di dalam bentang alam Kars Maros yang terkenal sebagai salah satu landscape Kars paling indah di dunia. Di sini, para peneliti menemukan bukti kehidupan manusia purba mulai dari lukisan di dinding gua hingga jejak aktivitas mereka. Salah satu lukisan cadas yang kami temukan di dalam gua adalah cap tangan dan gambar babi rusa yang diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun. Temuan ini sempat mengejutkan dunia arkeologi karena ini membuktikan bahwa seni tertua manusia tidak hanya ditemukan di Eropa saja, tetapi juga di Sulawesi. Halo teman Fajar Wisata, hari ini saya lagi ada di Taman Arkeologi Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kita akan melakukan kunjungan dan melihat apa aja sih yang ada di Taman Arkeologi Leang-Leang ini. Penasaran? Yuk ikutin saya melakukan kunjungan di Taman Arkeologi Leang-Leang. Jika datang ke sini, teman Fajar Wisata akan merasakan sensasi berjalan di antara tebing-tebing Kars yang megah. Tapi tenang, aksesnya cukup mudah untuk dijangkau, jalur sudah disiapkan, di pintu masuk pun tersedia pusat informasi kecil. Selain itu, area parkirnya cukup luas dan ada pemandu lokal yang siap membantu menjelaskan setiap panel-panel lukisan. Karena menurut ini yang ceritanya atau di lokasi ini pernah terendam jadi lautan. Ya, jadi manusia purba itu tinggal di gua seperti itu di dalam, dia berburu. Ya, berburu. Mengumpulkan makanan. Tapi itu gambar beda-beda usianya. Ya. Karena dia nomaden. Kehadiran Taman Purbakala Leang-Leang ini menambah deretan destinasi yang sebenarnya menjadi destinasi prioritas di Kabupaten Maros. Taman Cagar Budaya Leang-Leang ini menjadi, kalau kami katakan, dia adalah center pusatnya untuk teman-teman prasejarah tersebut. Tak hanya menikmati keindahan tebing Kars, kita juga bisa merasakan pengalaman wisata yang edukatif. Pengunjung dapat melihat langsung bagaimana peneliti mempelajari jejak-jejak kehidupan manusia purba, mulai dari lukisan gua, artefak, hingga jejak alat-alat batu. Taman Arkeologi Leang itu kan kita rancang sebenarnya untuk bagaimana ada sebuah tempat atau ada lokasi yang kira-kira menjadi etalase lah, semacam etalase atau sebagai perwakilan dari banyak sekali gua-gua prasejarah yang ada di kawasan Kars Maros Pangkep. Bahkan sebenarnya kita rancang untuk bagaimana menjadi etalase bagi gambar-gambar prasejarah atau yang kita kenal dan rock art di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kawasan ini juga menjadi pusat penelitian arkeologi yang terus berkembang, memberikan kesempatan belajar tentang sejarah manusia, budaya, dan ekologi secara langsung. Maka tak heran jika Leang-Leang ini menjadi senter atau pusat temuan kuno zaman prasejarah. Teman Fajar Wisata, saat ini saya sedang berada dengan salah satu pengunjung. Boleh perkenalkan namanya Bapak? Hairullah. Bapak Hairullah, hari ini Bapak Hairullah tidak sendirian bersama dengan rombongan ya Bapak. Rombongan dari mana Bapak? Kebetulan kami dari SDT Darul Fikri Makassar. SDT Darul Fikri Makassar, melakukan kunjungan sekolah. Ya, kami sangat bersyukur karena telah diterima dengan baik di sini dengan fasilitas yang ada. Tentu harapannya kami sebenarnya jauh
jauh daripada ini, mulai daripada toiletnya mungkin ditambah lagi, kemudian brandingnya mungkin diperluas lagi supaya bukan hanya dari Sulawesi saja, tapi banyak. Cakupannya lebih luas lagi terkait dengan Taman Arkeologi Leang-Leang ini. Kesannya terakhir Bapak, kesan saat sampai di Taman Arkeologi Leang-Leang ini. Satu kata, menyejukkan. Oke, menyejukkan. Leang-Leang itu ada gedung baru, yakni ada museum di dalamnya. Namanya museum Museum Geopark, di mana di dalam museum itu berbagai temuan-temuan bisa dilihat, disaksikan, dan ini bisa jadi pelajaran buat anak-anak kita. Jadi betul-betul Leang-Leang ini menjadi pusat eduwisata sebenarnya. Jadi sambil berwisata, sambil belajar tentang bagaimana temuan-temuan bersejarah yang ada di Kabupaten Maros. Setelah ditetapkan UNESCO sebagai Global Geopark dengan gugusan kars terpanjang, pemerintah mulai berencana menjadikan Leang-Leang ini menjadi The World Heritage. Teman Fajar Wisata, saat ini saya berada langsung dengan pemandu dari Taman Arkeologi Leang-Leang. Boleh dengan siapa Bapak? Baik, terima kasih. Saya atas nama Haris. Bapak Haris. Bapak Haris sudah menjadi pemandu di Taman Arkeologi Leang ini sejak kapan Pak Haris? Oh, kalau untuk saya jadi pengelola dan pemandu di Taman Arkeologi Leang-Leang ini kurang lebih 25 tahun. 25 tahun, bahkan sebelum saya lahir Bapak sudah jadi pengelola dan pemandu dari Taman Arkeologi Leang-Leang ini. Oke Bapak Haris, mungkin untuk gambaran umum dari Taman Arkeologi Leang-Leang ini, luasannya berapa Bapak kira-kira? Kalau luasnya di sini di Taman Arkeologi Leang-Leang itu kurang lebih 5 hektar. 5 hektar. 5 hektar ini sejak tahun berapa? Kalau ditemukan itu lukisan. Lukisan ya. Ditemukan pada tahun 1950. Jadi 1950 itu penemuan lukisan dulu ya Pak, belum ada Taman Arkeologi Leang-Leang. Kalau Taman Arkeologi Leang-Leangnya itu sejak kapan? Kalau dikerjakan itu Taman Arkeologi Leang-Leang pada tahun 1977 dan sampai tahun 1980. Bersamaan itu diresmikan juga oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Yang istimewa juga dari Taman Arkeologi Leang itu karena selain memiliki dua gua prasejarah yang memiliki rock art, juga dia dari sisi posisi sangat strategis karena tidak jauh dari kota. Jadi dari Makassar misalnya kita hanya butuh waktu 45 menit sampai 1 jam untuk sampai di lokasi. Bahkan jika kalau misalnya orang yang transit di bandara saja itu sudah punya waktu 2-3 jam transit, sudah bisa mengunjungi Taman Arkeologi Leang-Leang. Hanya sebatas tempat wisata yang menyenangkan, Leang-Leang juga diharapkan menjadi bukti adanya peradaban prasejarah di tempat ini. Untuk berkunjung ke Taman Arkeologi Leang-Leang ini ada beberapa bisa dikunjungi, seperti pertama ruangan informasi, kedua Taman Batu, ada Taman Batu untuk foto-foto selfie silakan. Oke, yang Instagramable itu. Betul. Kalau mau ke guanya nanti diantar Pak, karena guanya kami kunci. Sebenarnya dibuka untuk umum, tapi kami khawatirkan dalam vandalisme. Ada yang mencoret-coret pada diri. Mungkin teman Fajar Wisata masih asing dengan vandalisme itu sendiri apa? Ya, betul. Mencoret ya, tindakan tidak melestarikan dinding-dinding dengan melakukan coret-coret itu ya Pak. Taman Wisata Purbakala ini menjadi sebuah pengetahuan lah yang paling utama buat anak cucu kita, bahwa dia bukan cuma indah, bukan cuma menarik dan bagus untuk misalnya pengambilan gambar, foto-foto, tetapi dia punya sejarah yang
harus menjadi ya diketahui oleh anak cucu kita, ya warga kita, bahwa kita punya pengalaman prasejarah yang sungguh luar biasa. Pemerintah Kabupaten Maros secara makro terus menyediakan dukungan infrastruktur yang cukup memadai. Sementara kami secara internal di dalam tamannya sendiri secara teknis kami terus melakukan upaya-upaya pengembangan layanan kepada publik dan tentu saja bahwa pada upaya pelestarian terutama mungkin kepada upaya konservasi semua cagar budaya yang ada di dalam Taman Arkeologi Leleang. Kesini boleh bawa makanan ya Bapak? Boleh. Boleh piknik, boleh bawa makanan. Tapi ingat kebersihannya, barang yang dibawa ke sini, bungkus makanannya diambil lagi dan dibuang pada tempatnya. Kita melestarikan budaya agar anak cucu kita juga bisa melihat keindahan yang saat ini kita lihat. Oke teman Fajar Wisata, itu dia tadi percakapan singkat saya dengan salah satu pemandu kita, Bapak Haris. Bapak Haris, jangan pergi dulu, kita pergi ke 2 gua itu boleh Pak, atau salah satu gua deh. Gua apa Pak? Lean Petakere. Gua Leang Petakere. Di situ kita akan melihat 2 lukisan ya Pak. Ada rusa babi, babi rusa Pak dia. Babi rusa dan juga telapak tangan manusia. Penasaran teman Fajar Wisata? Jangan kemana-mana, kita lanjut petualangan kita di Taman Arkeologi Leang-Leang bersama dengan pemandu kita, Bapak Haris. Ayo Pak, kita ke Gua Petakere. Nama gua ini Lean Petakere. Oh, ini namanya Leang Petakere. Petakere. Leang itu artinya gua. Leang Peta artinya itu, gua. Peta itu artinya gelaran nama bangsawan. Kalau kere itu artinya potong. Nah di gua Leang Petakere ini ada 2 macam lukisan. Ada lukisan babi rusa, ada lukisan telapak tangan. Oke, jadi di Gua Petakere ini ada 2 lukisan cadas ya Pak masuknya? Ya, lukisan cadas, ada babi rusa dan juga telapak tangan. Dan melukis pada dinding gua itu sebagai simbolis. Ya. Kalau 5 jari tangannya berarti dalam keberhasilan. Oke, ada arti dari gambarnya ya Pak. Ya. Kalau 4 jari berarti berduka atau gagal dalam berburu. Saya baru tahu ternyata lukisan tangan atau jarinya itu ada makna atau artinya. 5 artinya keberhasilan, 4 artinya berduka. Taman Arkeologi Leleang jangan hanya dilihat sebagai lokasi yang 4 hektar itu. Ingat bahwa Taman Arkeologi Leleang itu hanya dibuka untuk menjadi jendela, untuk menjadi etalase bagi kawasan yang sangat luas. Jadi saya mau mengatakan bahwa jangan hanya berharap pada lokasi kecil itu, tapi sebenarnya lokasi yang sebenarnya ada di sekelilingnya. Kalau kita lihat perjalanannya secara umum ya memang ada terus kenaikan. Kalau kita punya data misalnya di tahun 2008 sampai saat ini kurang lebih sekitar 18 tahun kita punya data, memang ada terus-menerus peningkatan kecuali pada penurunan sedikit pada masa Covid itu. Bukan penurunan sih sebenarnya karena memang terhenti. Ya, jadi setelah itu semua masih menggembirakan. Alhamdulillah memang peningkatan kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, itu meningkat di Taman Wisata Leang-Leang ini karena beberapa memang keunikan-keunikan yang betul-betul tidak dimiliki oleh tempat-tempat wisata lainnya, dimana kalau Leang-Leang dengan kalau orang selalu katakan
ya dia ini hutan batu. Karena kenapa? Karena keunikan batu-batu yang ada di liang-liang tersebut yang asli, alami, dan betul-betul menakjubkan. Di pengelola juga konsen saat ini bagaimana kira-kira kebutuhan anak, bagaimana anak-anak itu masuk di taman arkeologi itu aman lah, orang tua tidak khawatir dan seterusnya, punya fasilitas yang membuat mereka benar-benar menikmati lingkungan, kebudayaan, dan seterusnya. Itu mungkin kira-kira yang kami saat ini kita konsen, kira-kira apa yang kami harus lengkapi atau apa yang kami harus tingkatkan. Nah, yang berikutnya itu adalah kami juga konsen melihat orang-orang dengan keterbatasan, jadi disabilitas, bagaimana kami masih kurang misalnya dengan toilet yang untuk disabilitas, tapi dengan kolaborasi beberapa pihak itu saat ini sudah ada misalnya jalur-jalur kursi roda dan seterusnya. Mungkin kedepannya kami juga akan terus meningkatkan fasilitas-fasilitas itu. Memang itu tidak bisa dinafikan saat ini bahwa perkembangan teknologi ini Dinas Pariwisata bekerja dengan beberapa tim ini lagi merancang bagaimana supaya memang saat ini masyarakat butuh informasi. Ketika tiba di satu lokasi, dia bisa mendapatkan informasi yang maksimal, baik lokasinya, cara pembayarannya, kemudian juga apakah di sekitar situ ada hunian atau ada wisma atau ada hotel yang bisa mereka dapatkan. Nah, ini yang memang lagi kita rancang saat ini, karena ya kita melihat dan sudah mengambil contoh-contoh di destinasi nasional, misalnya di Borobudur, ternyata di sekitar situ rumah-rumah penduduk menjadi tempat-tempat penginapan, dan itu tertayang secara digital. Nah, ini juga yang kita insya Allah kan ke depan melatih kelompok-kelompok sadar wisata atau kelompok pengelola wisata yang ada di desa atau di kelurahan tersebut. Kami dari Kabupaten Maros, pemerintah Kabupaten Maros sangat mensupport penetapan Kabupaten Maros sebagai kawasan UNESCO Global Geopark, sehingga kita bisa menjaga lingkungan kita, dan kita berharap ketika kita menjaga lingkungan, ya mudah-mudahanlah alam bisa membantu kita menjaga air kita, menjaga temuan-temuan sejarah, dan inilah harapan kita menjadi warisan buat anak cucu kita ke depannya. Ayo ke Maros, semua ada, ayo ke Taman Arkeolog Leang-Leang. Oke, teman Fajar Wisata, sejarah bukan hanya ada dalam buku. Kita bisa melihatnya melalui dinding-dinding gua Kars yang ada di salah satunya di Taman Arkeologi Leang-Leang. Di sini bukan hanya tempat destinasi wisata saja, tetapi kita bisa belajar mengenai sejarah manusia ribuan tahun yang lalu. Saya Aulia, pamit undur diri dari program Fajar Wisata. Sampai berjumpa di program berikutnya. Taman Arkeologi Leang-Leang bukan sekedar destinasi, tapi juga pengingat bahwa kreativitas manusia sudah bersemi sejak puluhan ribu tahun lalu, dan Indonesia menjadi salah satu panggung pentingnya.